Kata gurunya, al-ilmu nurun. Ilmu itu cahaya, dan cahaya kalau dengan maksiat dia akan padam. Kalau ilmu sekarang Pak bertanya lah kamu, je tak bertanya lah Pak. Awak ilmu ada ilmu Nabi Khidir loh Pak, awak ilmu biasa hanya. Ya tu. Makanya Pak bertanya lah. Kan kata Allah, fasalu ahlaz zikri in kuntum la ta'lamun. Kalau engkau tak tahu tanya. Ya, nanti ada lagi di An-Nahl 43 dua kali Allah ulang tu sama bunyi ayatnya tu, fasalu ahlaz zikri in kuntum la ta'lamun. Kalau kau tak tahu tanya. Jangan diam, ini ilmu khusus. Yang Nabi Khidir bisa melihat di balik bukit ada perampok. Itu dah ilmu biasa tu Pak. Ya. Yang dia tahu ada itu anak dan nanti 17 tahun ke depan akan mengajak bapaknya kafir. Yang tahu di bawah itu rumah, di bawah tanah ada timbunan permata. Dari mana dia tahu tu Pak? Karena ilmunya ilmu ma'rifat namanya. Mau dipelajari Nabi Musa ke Nabi Khidir. Dan ilmu itu ada Pak, tapi tidak semua orang dikasih. Jadi ada yang namanya karamah Pak. Itu nyata Bapak Ibu menyepelekan karamah itu. Karena ada orang-orang tertentu yang pintunya, yang doanya tidak ada pintu. Yang doanya langsung terhubung kepada Allah, memintakan kepada kita. Makanya Uwais Al-Qarni, kata Umar, kata Nabi menjelang wafat, kalau kalian ketemu Uwais, mintalah doanya. Kenapa Uwais kemudian hilang tiba-tiba, tidak mau lagi dia diketahui orang. Ketika dia sudah diketahui orang minta doa ramai-ramai, itu hilang. Sampai sekarang Uwais tak tahu Pak di mana matinya. Itu sifat waliullah tu Pak. Ada orang begitu tu, hadis sahih tu Pak tentang Uwais Al-Qarni itu. Pakih minta sedekah tu Pak. Sejarahnya Pak, itu bukan peminta-minta. Dulu seorang murid kalau ilmunya sudah mapan, oleh guru belum boleh mengajar Pak. Belum boleh muridnya mengajar. Makanya namanya fakih. Fakih itu yang dalam ilmunya. Orang yang dalam ilmunya belum boleh mengajar kalau hatinya belum diperbaiki. Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Bapak, ibu-ibu, kaum muslimin, jamaah subuh yang dimuliakan Allah, kembali kita bersyukur kepada Allah atas segala karunia-Nya. Salawat dan salam untuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu yang saya muliakan, pagi ini kita akan bahas surat Al-Kahfi ayat 60 sampai 82. Ini kisahnya agak panjang, kisah Nabi Musa belajar kepada Nabi Khidir. Jadi ini kisah Allah ceritakan agar jadi tuntunan bagi para pencari ilmu, karena ayat ini mengajarkan salah satunya tentang adab-adab ya dalam belajar. Karena belajar itu harus ada adabnya Bapak Ibu. Kalau tidak beradab kita belajar itu ilmu tidak akan kita peroleh. Kalaupun kita peroleh, tidak akan membawa berkah dalam hidup kita. Karena memang Bapak Ibu kalau nanti baca surat Ar-Ra'du ayat 17, ada sebuah perumpamaan yang sangat menarik Allah sebutkan ketika Allah menyebutkan sifat air. Kata Allah, al-anzala minas sama'i ma'an fasalat audiyatun biqadariha. Jadi Allah menurunkan air dari langit, lalu air itu turun di tempat yang tinggi, di gunung-gunung, di bukit-bukit. Lalu air itu tidak pernah menetap di gunung dan di bukit. Dia akan terus mencari tempat yang rendah, dan semakin rendah itu tempat, maka semakin banyak air berkumpul di tempat itu. Itu menarik ayat itu Bapak Ibu. Jadi Allah menjelaskan air turun dari langit, turun pertama tu lewat ke bukit-bukit, karena tempat yang tinggi. Kan tempat yang tinggi itu biasanya hujan cepat turun di sana. Tapi air itu tidak mau menetap di tempat yang tinggi. Dia akan terus ke bawah mencari lembah-lembah, dan semakin rendah itu tempat, maka air semakin banyak terkumpul di sana. Kalau air itu kan menyirami jasmani,
Dia rahmat Allah yang menyirami jasmani. Ilmu juga begitu. Ilmu itu air juga yang turun dari langit tapi menyirami rohani kita. Makanya sekarang namanya siraman rohani. Ya, nah. Jadi air dan ilmu sama-sama penyiram. Jadi kalau air yang disiramnya jasmani, kalau ilmu yang disiramnya rohani. Nah, sifat air tadi dari tempat yang tinggi akan mencari tempat yang rendah. Air itu akan berada di tempat yang paling rendah. Di mana tempat yang paling rendah, disitulah ada air. Dan disitulah air paling banyak berkumpul. Nah, begitu pula kita Bapak Ibu. Kalau ingin ilmu banyak pada kita berkumpulnya, maka kita rendahkan diri kita di hadapan sumber ilmu itu. Maka kalau ada orang belajar merasa dirinya lebih hebat dari guru, tidak bakal dapat ilmu. Percayalah Bapak Ibu. Kenapa? Karena air tidak akan berada di tempat yang tinggi. Air itu hanya lewat di tempat yang tinggi, dia akan mencari tempat yang rendah. Itu kenapa adab belajar itu Bapak Ibu, seorang murid itu seperti mayat di depan gurunya. Begitu. Jangankan akan berbicara keras, akan membantah keras. Itu menatap wajah guru pun tidak berani. Nah, begitu Pak adabnya kepada guru dalam Islam diajarkan. Karena kita ini harus serendah mungkin di hadapan guru. Nah, karena itu sifat air begitu. Dia tidak akan pernah menetap di tempat-tempat yang tinggi. Percayalah Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu datang ke sebuah majelis, ikut pengajian, lalu merasa diri lebih hebat dari yang bicara, dari guru itu, tidak akan dapat. Dia akan lewat saja ilmu itu. Makanya kata Allah, fasalat audiyatun biqadariha. Air akan terus mengalir mencari wadi-wadi, tempat-tempat yang paling rendah. Maka semakin merendah kita di depan guru itu, maka semakin banyak curahan ilmu akan tertumpah kepada kita. Itu menarik Bapak Ibu itu ya. Nah, karena itu di ayat ini di surat Al-Kahfi 60 sampai 82 ini Allah menceritakan tentang bagaimana Musa belajar ke Nabi Khidir ya. Ini panjang ceritanya Bapak Ibu. Nah, nanti kita bahas ayatnya satu-satu, tapi sebelum kita bahas ayatnya ini ada sinopsis mau saya bacakan tentang cerita ini. Jadi awalnya Nabi Musa belajar ke Nabi Khidir, Nabi Khidir itu tidak disebutkan namanya Bapak Ibu dalam Al-Quran. Dia disebutkan hamba Allah saja. Hamba yang diberikan oleh Allah rahmat dan ilmu dari sisinya. Nama Nabi Khidir itu tidak ada dalam Al-Quran. Itu dalam riwayat saja. Khidir itu artinya hijau, akhdar. Nabi Khidir disebut Khidir, dimanapun dia berdiri tempat itu langsung menjadi hijau. Itu kenapa disebut Khidir Pak. Ini waliullah nih Pak ya. Ini ilmu. Maka Nabi Musa itu ahli syariat. Nabi Musa itu Pak Ibu hafal Taurat. Taurat itu isinya hukum-hukum halal haram halal haram halal haram. Tapi dia disuruh belajar ke Nabi Khidir yang tidak dapat kitab, yang tidak disebut namanya dalam Al-Quran. Karena Nabi Khidir itu ahli ma'rifat. Jadi ilmu yang dipelajari ke Nabi Khidir itu ilmu ma'rifat. Kalau Musa ahli syariat. Nah, syariat dan ma'rifat ini kan ini beda makam nih Pak. Makam Nabi Khidir lebih tinggi ini. Itu maka Nabi Khidir itu di mana dia berdiri itu hijau langsung tempat itu Bapak Ibu. Makanya disebut namanya Khidir. Tadi kata akhdar. Itu karamahnya begitu Pak. Maka nanti mencarinya tidak mudah. Lalu di suatu ketika Nabi Musa bertanya kepada Tuhan, ya Tuhan, siapa yang lebih alim dari saya? Musa sebut begitu ke Tuhan tuh. Karena Musa ini tidak ada yang lebih alim dari Bani Israel, tidak ada yang menandingi dia. Pengetahuan dia, kemampuan dia ya. Bahkan dia kalamullah, dia bicara dengan Allah tanpa batas ya. Dia langsung saja kalau ketemu Allah itu. Lalu dia bertanya, adakah orang yang lebih alim dari saya di muka bumi ini? Kata Allah, ada hamba saya di pertemuan dua lautan, carilah ke sana. Jadi ini orang tinggalnya, menetapnya di pertemuan dua lautan. Ini tidak ada orang di sana tuh Pak. Ini makhluk langka nih Pak. Ya, orang tidak ada di sana. Mencari tidak mudah itu nanti itu di pertemuan dua lautan. Ya toh? Tidak ada sinyal di sana pada orang Pak. Memang ciri-ciri wali Allah itu tinggalnya di tempat yang tidak dikenal orang. Karena wali Allah itu Pak Ibu dia takut orang kenal dia. Jadi kalau ada ustadz ya populer itu sulit jadi wali itu.
Karena wali itu tidak populer Pak. Tinggal saja di tengah di pertemuan dua lautan ya. Jadi dia tidak mau dikenal orang, dia takut dikenal orang. Namanya pun tidak muncul dalam Al-Quran. Coba hebat itu. Ya, namanya saja tidak dimunculkan, tidak mau muncul namanya karena memang orang-orang yang sampai ke level itu mukhlisin itu dia takut dirinya diketahui orang. Itu makanya ikhlas itu menariknya surat ikhlas itu kata ikhlas tidak ada dalam surat itu. Tidak ada. Semua nama surat dipakai dengan kata yang ada di surat itu. Al-Baqarah, Ali Imran, An-Nisa sampai ke Al-Falaq, An-Nas itu semua ada kata itu dalam surat itu. Tapi ikhlas tidak ada. Tidak ada kata ikhlas di situ. Bacalah qul huwallahu ahad sampai lam yakul lahu kufuwan ahad. Tidak ada kata ikhlas, tapi nama suratnya ikhlas. Kenapa begitu? Itulah ikhlas. Orang ikhlas dia tidak mau namanya muncul. Biarlah nama orang yang muncul, dia tidak perlu. Makanya Nabi Khidir tidak disebutkan namanya karena ini puncak makam nih, mukhlisin. Maka mencarinya pun di pertemuan dua lautan yang tidak ada manusia di sana. Maka Nabi Musa berangkat membawa salah seorang muridnya pergi mencari ini orang ya di pertemuan dua lautan. Cara menemukannya tidak mudah. Bagaimana cara menemukannya? Bawa ikan yang mati yang sudah dimasak. Jadi ikan mati yang sudah dimasak. Nanti di mana ikan ini hidup dan berenang, disitulah orang itu ada. Tidak mudah mencari itu Pak. Nah, jadi bawalah ikan ini kemana-mana nih, ikan ini. Sampai sekian lama berjalan menyisiri pantai, lautan, segala macam. Akhirnya dia berhenti di sebuah batu. Lalu muridnya tadi yang bawa ikan mati tadi, lihat ikan itu melompat, hidup. Tapi dia lupa kasih tahu, jalan saja. Setelah jauh berjalan, kata Nabi Musa, lapar kita nih, ayo makan dulu, ini sudah siang nih. Kata muridnya, tapi ikan yang kita bawa udah hidup di sana. Oh, kata Musa, kenapa tidak kau kasih tahu saya? Itu tempatnya. Balik lagi ke belakang. Nah, ketemulah dengan Nabi Khidir di sana. Apa kata Musa? Wahai hamba Allah, namanya disebut tuh. Bolehkah saya mengikuti engkau kemanapun engkau pergi supaya saya bisa belajar kepadamu? Jadi ilmu ini Pak, tidak di kelas Pak. Ilmu yang dipelajari ini bukan di kelas, tapi caranya ittiba. Harus mengikuti guru itu kemanapun dia pergi. Ini ilmu ini jarang-jarang kita dapat nih Pak. Kalau datang ustadznya kumpul duduk, ini ilmu biasa nih Pak. Ini ilmu biasa aja nih Pak. Datang ustadz, jamaah datang, itu duduk sama-sama di sini. Dengar ceramah, itu ilmunya belum ilmu laduni namanya itu. Ilmu yang hebat itu ikuti guru itu kemana-mana dia. Itu nanti begitu kata Musa, hal attabi'uka, bolehkah saya ikut engkau kemana saja supaya saya bisa belajar kepada engkau? Kata Nabi Khidir, kau tidak bisa sabar. Itu ada 5 kali kata Nabi Khidir ke Musa, engkau tidak bisa sabar. Lantas tati amaiya sabra, kau tidak akan bisa sabar. Karena ilmu ini butuh sabar Pak. Dan terbukti nanti Nabi Musa memang tidak sabar. Kata Nabi Musa, oh ya saya coba sabar, tapi kasih kesempatanlah saya belajar. Baiklah, syaratnya jangan pernah bertanya. Jangan pernah bertanya sebelum nanti saya kasih tahu apa rahasianya. Kan aneh nih Pak. Pak mau beraja Pak, tapi tidak boleh bertanya loh. Kan aneh tu. Awak kabar raja tapi bertanya tidak boleh loh. Kan ilmu aneh nih Pak. Ini bukan ilmu sembarangan nih Pak. Baiklah, saya setuju, saya tidak akan bertanya. Baik. Nabi Khidir tahu perlu Nabi Musa ini memang orang tidak penyabar nih. Udahlah, belajar berangkat. Naik ke sebuah kapal. Nah, sampai di sebuah tempat kapalnya berhenti, oleh Nabi Khidir dibocorkan kapal itu langsung. Ya Pak. Ini kan gimana cara membocorkan kapalnya itu Pak? Kan dia tidak bawa perangkat, tidak bawa kapak. Itu. Nah, ini Nabi Khidir ini mungkin membocorkan kapalnya jantik saja Pak. Bocor. Ini orang bukan orang sembarangan nih Pak ya, Nabi Khidir ini membocorkan kapal tuh pakai apa? Kalau nyo takik-takik kapal tu ya kapak tu tahu orang. Enggak, nyo tunjuk saja bocor. Bocor kapal itu, Musa protes. Kata Musa, apakah engkau hendak menenggelamkan ini penumpangnya? Kita kan sudah numpang gratis nih, kenapa dibocorkan? Kata Nabi Khidir, kan tadi sudah saya katakan, kau tidak bisa bersabar. Jangan tanya. Kan syaratnya jangan bertanya. Kata Nabi Musa, waduh, salah saya. Mohon maaf, tolong kasih kesempatan sekali lagi. Saya tidak akan bertanya lagi. Oleh Nabi Khidir, kasih lagi kesempatan. Baiklah, dah berangkat lagi. Sampai di sebuah tempat ketemu anak kecil. Itu anak langsung diambil kepalanya, mati. Gimana cara membunuhnya itu Pak? Allahu a'lam lah, tidak disebutkan cara. Pokoknya dia dikatakan faqatalahu. Itu Nabi Khidir membunuh anak itu. Ya bisa jadi mungkin dia ginikan saja mati Pak. Ya, karena dia tidak bawa
parang, kan tinggalnya di pertemuan dua lautan. Dia beli parang di mana? Beli senjata di mana? Ya tinggal di pertemuan dua lautan itu. Ini orang karamah, udah mati. Dan tu Musa tak sabar, tak bisa tahan diri. Kenapa ini tak salah orang kok dibunuh? Apa kata Musa? Kenapa kau bunuh orang yang tak ada salahnya? Kata Nabi Khidir, kan sudah saya bilang jangan bertanya. Maka kata Nabi Musa, tolong saya beri kesempatan sekali lagi. Bila saya masih melakukan kesalahan, engkau berhak melakukan apa yang kau lakukan. Baiklah, kasih kesempatan, jalan lagi. Datang di sebuah kampung, ini terasa haus, minta airlah ke sebuah rumah di kampung itu. Minta air. Oleh penghuni rumah, tidak dikasih minum, bahkan dicaci maki. Tapi oleh Nabi Khidir, diperbaiki rumah orang itu. Gimana cara memperbaiki rumah itu, Pak? Dia mungkin bawa katam, bawa gergaji, bawa kapak lah tu. Maka dia begini saja, selesai. Ini orang karamah. Bagaimana caranya Allahu alam. Rumahnya hidup sebagus. Baik. Nabi Musa protes, kenapa kau perbaiki rumah orang? Kita minta minum saja tidak bisa. Lau syi'ta latakhasta minhu ajra. Kenapa tidak minta upah? Kenapa payah bekerja? Apa kata Nabi Khidir? Inilah perpisahan kita. Ini perpisahan kita. Sudah 3 kali kau melanggar, maka sekarang saya kasih tahu apa rahasianya. 1, kapal yang tadi saya bocorkan itu milik nelayan miskin. Dan dia akan berlayar ke sana. Di balik pulau itu ada perampok raja yang suka merampas kapal-kapal yang bagus. Sekarang saya bocorkan agar ini kapal diperbaiki hingga itu perampok pergi dan kapal sehat dan dia berlayar tanpa ada kendala di sana. Amanlah kapal ini. Tuh. Kenapa dia nampak perampok di balik pulau? Karena ini pandangan dia bukan pandangan ini. Kalau Musa pakai ini melihatnya, Pak. Kalau Nabi Khidir melihatnya bukan pakai ini, tapi pakai mata basirahnya yang tak bisa terhalang oleh apapun. Kalau mata basirah ini, kalau mata ini tembok-tembok menghalanginya. Maka kata Nabi Khidir, itu ada perampok di balik pulau itu. Maka saya bocorkan di sini. Anak yang saya bunuh itu bapaknya saleh, ibunya saleh. Anak ini kalau dewasa nanti dia akan mengajak bapak ibunya menjadi musyrik, karena anak ini akan menjadi anak yang musyrik. Maka saya bunuh, Allah akan menggantinya. Kenapa dia tahu 17 tahun, 18 tahun ke depan, Pak? Itu karamahnya. Jadi orang-orang yang dapat karamah itu, Pak, dia akan tahu apa yang terjadi sekian puluh tahun ke depan. Seperti Nabi Yusuf yang bisa tahu apa yang terjadi 7 tahun ke depan. Memang itu orang-orang karamah itu hatinya sudah bening. Dia tidak terpengaruh lagi dengan makhluk itu, maka tinggalnya di pertemuan dua lautan tadi. Dia tidak sibuk dengan popularitas, tidak sibuk dengan kemuliaan dan kehormatan. Orang yang tidak sibuk dengan kehormatan manusia, dia akan dihormati, akan diberikan kemuliaan oleh Allah. Begitu hebatnya Bapak Ibu. Ya. Nah yang terakhir kata Nabi Khidir, itu kenapa rumah saya perbaiki? Itu milik 2 anak yatim. Ada anak yatim di rumah itu. Bapaknya dulu orang saleh. Memang anaknya tidak saleh, tapi bapaknya saleh. Bapaknya menjelang mati mengubur ada harta di bawah rumahnya. Dulu kan rumah orang kan tidak seperti sekarang permanennya, Pak. Rumah orang dulu kan ya ada gubuk-gubuk saja. Kalau roboh tinggalkan saja, sudah. Nah supaya ini rumah tetap ada, saya perbaiki sampai anaknya dewasa hingga harta yang dikubur bapaknya dapat oleh mereka. Maka Nabi Musa baru tahu itu rahasia kenapa ya gurunya memperbaiki, melakukan hal-hal yang dia tidak bisa terima dalam perjalanan tadi. Nah setelah itu ceritanya selesai dan Nabi Khidir tidak ada lagi cerita setelah itu. Di mana dia, kemana dia, dan konon kabarnya dia diangkat oleh Allah. Kan itu ada sebuah riwayat menyebutkan ada 4 nabi yang masih hidup sampai hari kiamat. Ada Nabi Idris, ada Nabi Khidir, ada Nabi Ilyas, dan ada Nabi Isa. Di 4 nabi yang sampai hari kiamat hidup, salah satunya Nabi Khidir. Itu sinopsis ya Bapak Ibu ya, cerita tentang bagaimana Nabi Musa belajar ke Nabi Khidir. Nah nanti kita akan bahas ayatnya satu-satu, tapi waktunya cuma 20 menit sudah selesai Bapak Ibu, sinopsisnya saja. Kalau ada pertanyaan Bapak Ibu saya persilakan dulu, kalau tidak baru kita bahas ayatnya satu-satu. Silakan. Atas ke bawah. Sehingga kalau kita ingin turun air kita juga merendah. Jadi begitupun kita terhadap guru kan gitu kan. Nah timbul pertanyaan saya, akhir-akhir ini sering ramai cerita kasus pesantren-pesantren di mana terjadi pelecehan terhadap santriwati. Apakah ada yang salah dengan metode itu? Terus sekarang kan ramai itu yang ada pelecehan terhadap santriwati oleh ya mungkin oleh Ustaz A. Mungkin ada etikanya barangkali. Terima kasih. Ya kalau ada pelecehan itu kasus Pak. Kalau guru yang hakiki, guru yang sebenar guru tidak akan melakukan itu. Tidak mungkin guru begitu Pak. Itu bukan guru itu.
Memang dari awal dia udah salah jalan orang-orang seperti itu, Pak. Jiwanya sudah salah itu. Tidak mungkin guru melakukan yang begitu. Ya, sampai guru ya mencabuli muridnya, pasti bukan guru itu. Tidak mungkin guru itu. Ya. Guru itu, Pak, makanya apa tugas Nabi, Pak? Nabi itu, kenapa Nabi itu kan guru ya? Yatslu alaihim ayatuhu, membacakan ayat-ayat Allah. Wa yuzakkihim wa yu'allikumul hikmah wal kitaba. Jadi tugas guru itu mensucikan jiwa murid-muridnya. Itu tugas guru. Itu makanya Nabi Ibrahim berdoa, ya Allah, utuslah kepada anak cucu saya seorang guru nanti, seorang rasul utusanmu yang mengajarkan kepada mereka Alkitab, lalu wa yuzakkihim, mensucikan jiwa mereka. Kalau ada guru merusak muridnya, tidak mungkin tuh guru disebut tuh, Pak. Ya kalau ada yang begitu tuh kasus namanya tuh, Pak. Kasus. Ya, tidak bisa digeneralisasi bahwa pelecehan itu pasti terjadi di mana-mana. Tapi tidak bisa kemudian itu merontokkan kehormatan ya semua guru. Ya. Makanya ya dalam sebuah kata bijaknya Pak Imam Asy-Syafi'i itu ya pernah mengatakan begini, lan tanalul ilma illa bi sittatin sa'umbika an tafsilihi bi bayanin. Ada 6 syarat mutlak seorang dapat ilmu. Kalau tidak penuh 6 syarat ini tidak akan dapat ilmu, sampai kiamat pun tidak akan dapat ilmu. Ya tuh. Salah satunya apa? Di antara yang 6 itu wasuhbatul ustad namanya. Seorang itu harus menghormati dan bersahabat dekat dengan gurunya. Jadi itu kenapa Nabi Musa mengikuti guru ke mana-mana. Nabi Musa itu mengikuti gurunya, Pak, bukan gurunya yang mencari dia. Dia yang mencari guru. Makanya begini, Pak, coba kita lihat ayat yang ke-60-nya. Ini Nabi Musa berkata kepada muridnya nih, la abrah hatta ablugha majma'al bahraini aw amdi huquba. Kata Musa, saya tidak akan pernah berhenti mencari guru itu, hingga beribu-ribu tahun pun akan saya habiskan usia saya untuk mencarinya. Huquba itu artinya 1000 tahun lebih, Pak. Makanya dalam neraka manusia itu disebut ahqab ya, labisina fiha ahqaba. Kata Nabi Musa, kalau saya punya umur 1000 tahun untuk mencari guru saja akan saya lakukan. Begitu posisi guru itu hebatnya, Pak. Memang Bapak Ibu ya, memang ilmu itu dicari. Itu makanya konsep agama kita talabul ilmi faridatun, mencari ilmu. Memang prinsip ilmu itu dicari, Pak. Itu konsep agama kita begitu. Ilmu itu dicari. Ya makanya Bapak Ibu, zaman dulu kan guru-guru buya-buya itu kan duduk di surau saja, Pak. Maka setiap buya zaman sesu ada suraunya, Pak. Orang lah datang ke surau itu mencari ilmu, mengaji, ya enggak? Zaman dulu itu, Pak, tu maka ilmu orang tu barakah zaman dulu, Pak. Kadangnya merasa perlu je ilmu. Nyawa kalau mencari tidak perlu tu, Pak. Makanya ilmu tu mapan dalam hati orang dulu, Pak. Kini tidak. Makanya ustaz guru zaman kini ko 3 jenis, Pak Ibu. Ada guru cuai semua. Enak. Hanya tanang saja orang pergi ke situ pergi menyawuknya, pergi mambiaknya, pergi semua nama itu. Tu zaman dulu buya-buya cuai semua tu. Ada guru ko ustaz ko cuai hujan, nyokaja akan kamari ni murid ko hilang-hilang aja, sama jambu gini ko cuai hujan ko, Pak. Ya. Lah tibu ambo dan jamaah aku hilangnya sudah semayangnya, Pak. Sudah assalamualaikumnya bila lari je. Padahal ambo dah tibu suka. Ya tu, tu cuai hujan guru namo tu. Lah tibunya, Pak, lah nyuantan, lah nyocari, ne murid ko menyuruh ke bawah tok bagi. Tu guru cuai hujan tu. Tapi ada yang paling buruk, cuai PDAM guru ko. Asal lancar bayinya lancar lo keluar. Macet bayi dak keluarnya lah. Ya tu, Pak. Memang begitu, Pak. Makanya ilmu itu dicari. Maka zaman sesu orang tu pebaraja ia cari guru-guru tu. Coba Imam Syafi'i dari Makkah ke Madinah, dari Madinah ke Irak, dari Irak ke Mesir, itu pun jalan. Imam Bukhari sepanjang hidupnya sampai orang katanya Imam Bukhari itu tidak sempat berumah tangga dia, Pak Ibu, karena sibuk mencari guru ke sana kemari, tidak sempat dia merawat keluarga. Memang ilmu itu begitu dicari. Itu makanya Abu Hurairah namanya Abu Hurairah.
Abu Hurairah tu artinya cu anak kucing. Hurairah tu anak kucing. Tu gelarnya tu, namanya itu gitu. Nabi Abu Hurairah tu kemanapun Nabi melangkah, ada dia di situ tu. Seperti anak kucing. Kemanapun Nabi melangkah, itu Abu Hurairah ada di sana. Karena dia ingin tahu apa yang dilakukan Nabi, apa yang dikatakan Nabi itu. Makanya Abu Hurairah itu, dia orang Yaman itu. Dia hanya 2 tahun hijrah, 2 tahun bersama Nabi itu. Tapi paling banyak meriwayatkan hadis. Abu Hurairah itu hanya 2 tahun bersama Nabi dia. Banyak yang lama, ada Utsman lama bersama Nabi itu, ada Ali lama bersama Nabi. Tapi tidak ada yang bisa menandingi Abu Hurairah meriwayatkan hadis banyaknya. Kenapa? Karena dia mengikuti langkah Nabi kemanapun. Hingga Abu Hurairah itu sahabat yang paling miskin. Dia tidur di emperan Masjid Nabawi itu. Maka disebut dia Ahlus Suffah. Dia tidur di emperan masjid itu. Tapi walaupun miskin, dia tidak pernah meminta-minta. Ada orang kasih dia makan, tidak dia tahan. Bahkan katanya, saya sering kalau tidak ada makanan, memakan daun-daun tanaman di pinggir-pinggir jalan kota Madinah sampai bibir saya bengkak-bengkak, kata Abu Hurairah. Untung ada orang seperti Abu Hurairah, Pak, sehingga kita banyak hadis tahu dari dia. Kalau tidak ada orang seperti Abu Hurairah yang mengikuti Nabi ke sana kemari sehingga dia tidak mencari dunia lagi, tidak ada urusan dengan dunia. Kalau tidak ada seperti itu orang-orang, Pak, kita tidak tahu ini agama seperti apa, kita sumber-sumber dari mereka lah kita tahu tuh, Pak. Karena begitu sifat murid itu kemana guru dia ikuti. Ini konsep Islam dalam belajar, Bapak Ibu. Ini yang tidak ada lagi ini. Sekarang dah dikaja-kaja murid ke Pak lari je baru. Ya, maka anak kini kau kan cabut ke panjang tu. Harusnya cari guru kau nak tibu guru kau pak nyope cari di ma pak wak kini. Nyope cari, bak kau nak masuk apa kau mana di manyo. Kalau anak-anak kini pak dah tahu, pak ndak tibunya sakit. Oh, gadang manggambuang nyope bu galak gadangnya mah kan ke guru sakit kau dapat kau sebulan guru sakit kau. Pak. Karena ini yang tak gairah ilmu kita yang sudah tidak ada. Makanya sekarang orang-orang barat tu, Pak, kalau mencari ilmu kan tak tanggung-tanggung mereka, Pak. Memang menghabiskan semuanya seperti dulu ulama-ulama dulu dengan ilmu. Nah, kata Nabi Musa begitu, saya akan habiskan umur saya ribuan tahun hanya mencari seorang guru itu. Sebelum saya temukan, saya tidak akan berhenti mencarinya. Begitu Nabi Musa hebatnya dengan guru itu, Pak. Jadi memang ini bukan sembarang guru, Pak. Guru seperti ini tidak banyak nih, Pak. Ya, guru yang memang dirindukan kehadirannya oleh murid-murid. Ya, itu. Nah, makanya kini kok, Pak, ya ustaz-ustaz kini kenapa tidak banyak pengaruhnya kepada jamaah? Karena ustaz itu yang mencari murid. Ustaz itu yang mencari jamaah. Harusnya Bapak Ibu ke rumah ambo kalau menturun pe baraja ada ambo kamari itu. Harusnya gitu, ya, tapi baiklah ambo tibo kamari dan ambo tibo kamari kau jamaah kau hilang-hilangnya baru Bapak Ibu. Ya tu, ilmu kenapa Bapak Ibu tu? Karena Bapak Ibu tak merasa butuh dengan ilmu itu. Itu makanya Nabi Musa begitu mencontohkan, saya akan cari. Padahal Allah mengatakan ada orang yang lebih alim dari engkau. Itu dia sudah alim, tapi mendengar ada orang yang lebih alim, dia cari siapa orangnya dan dia ingin belajar kepada orang itu. Lalu ketika dia sudah sampai di pertemuan dua lautan, ternyata lupa dia ikannya sudah hidup. Dan kawannya tadi bawa murid itu lihat ikan jalan di lautan, dia tidak kasih tahu. Ketika Musa bertanya, mana tadi makan siang kita? Jadi Nabi Musa itu pergi belajar bawa bekal makan siang, namanya ghada'ana. Ghada'ana itu makan siang. Jadi Bapak Ibu kalau pergi belajar harus bawa bekal. Bawa bekal itu maksudnya tidak boleh dengan tangan kosong. Belajar itu butuh biaya Bapak Ibu. Itu makanya Nabi Musa berkata, atina ghada'ana, bawa sini makan siang kita. Makan siang itu simbol daripada bekal dalam belajar. Tidak boleh kita pergi belajar kemudian menjadi beban bagi orang. Kita belajar itu bawa bekal. Dibekali ibu kalau pergi anak pergi baraja, ayo dia pergi bakar anak tu pergi barajanya. Tak tangan kosong lah, tak gratis sadonya lah. Anak tak santiang tapi gratis, jadi buruk nama tu mah. Biaya Bapak Ibu. Itu Nabi
ketika perang Badar terjadi, ada 70 tawanan perang orang-orang musyrik. Oleh Nabi diberikan syarat bebas dua. Engkau tebus masing-masing 100 onta, bebas. Atau ajarkan orang Islam ni baca tulis Al-Quran 10 orang, bebas. Yang tak punya onta 100, udah bayar, ajarkan 10 orang tulis baca Al-Quran. Coba bayangkan Bapak Ibu, belajar tulis baca Al-Quran dihargai Nabi 100 ekor onta. 100 ekor onta itu sama dengan 100 Innova. Untuk belajar baca tulis Al-Quran saja. Tidak murah ilmu ini, dihargai Nabi, Bapak Ibu. Memang mengajarkan Al-Quran tidak boleh minta upah, benar, saya setuju itu. Memang begitu. La as'alukum min ajrin in ajriya illa 'ala Allah. Itu para nabi bilang begitu. Tidak boleh minta upah mengajarkan Alkitab. Tidak boleh. Guru-guru mengaji memang tidak boleh minta upah. Pahalanya besar, surganya paling tinggi. Mereka manusia terbaik di sisi Allah. Sama saya ceramah ini tidak boleh minta upah karena saya mengajarkan Al-Quran. Walaupun yang saya ajarkan isinya, kalau yang mengaji kan bacaannya. Tak boleh minta upah saya, Pak Ibu. Ustaz, tapi kan beko dia di amplop di pengurus. Itu dah upah itu. Itu sedekah nama itu mah. Beda upah je sedekah, Pak Ibu. Kalau upah seperti dokter, silakan masuk ya nyepreso kan ambo panah ambo ayah ambo ke dokter saraf, Pak Ibu. Dokter saraf. Tu silakan masuk, Pak, masuk. Tu yang tokok-tokok lutui ayah ambo sampai kali. Dua kida yang tokok sampai kali. Alah dok, alah. Saya kira bara dok dua tui nokok lutui saya betul. Boleh Pak, halal karena dia profesional. Kalau ustaz tak bisa begitu. Tak ada Pak pengurus telepon Pak Ustaz, ada kajian subuh mubarakah hari Jumaat di masjid ini, bisa Ustaz pergi kajian? Boleh. Subuh kabar ambo, subuh kampek lah Ustaz. Boleh lah. Baratu Pak Ustaz. Oh, tergantung materinya Pak, tergantung hadisnya, kok sahih sekian, kok dhaif sekian. Ada begitu Pak pengurus? Enggak Pak. Saya datang saja. Datang begitu, nanti dikasih, alhamdulillah. Namanya sedekah kan tidak ada batas. Tidak ada batas orang, tidak ada batas jumlah, tidak ada mau 10.000, 20.000, sejuta, 10 juta, tidak ada masalah. Kan tidak pernah juga saya buka. Ketika dikasih Pak Ustaz di pengurus apa dari penjamaah, makasih. Cuma buka Pak Amu joto kok Pak, kok beli bensin saya tidak pernah Pak. Ya, tapi walaupun kami tidak boleh minta upah, Bapak Ibu pikirkan kami. Begitu. Nabi Muhammad itu tidak ada minta upah, tapi backing Nabi siapa berdakwah? Abu Bakar, Utsman, Abdurrahman bin Auf, Khadijah, pengusaha-pengusaha kaya di balik Nabi itu, Ibu. Memang begitu. Ibu bapak yang punya kelebihan uang, makanya kan jihad kita dua. Allazina amanu wa hajaru wa jahadu fi sabilillah bi amwalihim wa anfusihim. Yang punya kekuatan, yang punya ilmu, yang punya harta, bantu orang itu dengan harta kita. Saya kadang heran kenapa guru mengaji dia gaji 500.000 sebulan, 300.000 sebulan, tidak wajar tuh Pak Ibu. Bayangkan dia membela agama, Bapak Ibu, agama ini tergantung di guru-guru mengaji itu Pak Ibu. Kalau tidak ada ini habis agama ku pekau tu mah. Iku awak kan kok. Iku awak kini ku untung le mati berganti-ganti, kok sekali mati saya kok sado kok. Langang saji kau Pak. Siapa ka bang buat masjid kau rami balik. Tu guru-guru mengaji tu ikut anak-anak tu didik tu. Ambo begini kau Bapak Ibu kan kena guru-guru kita. Kenapa kita tidak berkorban besar untuk mereka Pak? Sehingga mereka berkorban besar pula untuk menegakkan agama ini. Memang tidak bisa gratis Pak. Coba bayangkan anak-anak mengaji tiap hari mulai ribu sebulan. Kan tidak wajar tu. Untuk matematik, fisika, lesson ratusan ribu gampang saya bayarnya. Tidak, guru mengaji mulai ribu sebulannya. Padahal surgonya, akhiratnya Bapak Ibu pun surgonya diurus itu. Mulai ribu sebulannya. 6 bulan apa enggaknya bagai. Kan tidak wajar tuh Bapak Ibu tuh. Memang belajar tuh perlu bekal. Makanya kata Nabi Musa ke muridnya, atina gada'ana. Mana sarapan kita. Perlu bekal Pak. Dimodali anak tuh Pak Raja Pak Ibu. Kalau ingin hebatnya, ayo modalilah. Kadang-kadang Abu heran Pak Ibu. Di sebuah pesantren misalnya kan 1.500.000 sebulan, maha keceknya Pak. Maha setama tu. Padahal anakku lah makan di situ, lah lalu di situ, lah sedon guru di situ. 1.500.000 sebulan maha keceknya. Untuk auto 5 juta, 10 juta sebulan tak maha keceknya lah. Akan tak nampak akhirat kau berago dawak Pak Ibu. Tak nampak ilmu kau penting dawak Pak Ibu. Makanya ilmu tu butuh pengorbanan Pak. Tak bisa dengan
terima kasih saya uji ilmu kau Pak. Perlu berkorban Bapak Ibu. Itu harus dihargai mahal orang-orang berilmu itu. Ya. Memang dulu Pak Ibu di kampung-kampung kan dulu orang ustaz-ustaz mengaji dulu kan memang tak kayo-kayo tapi hidupnya dihormati. Sawahnya dibuein, dipajaan sampai padi ke rumahnya Pak. Ya dak PKH diurus orang hidupnya Pak. Kini ndak lah dihargai ndak gaji ketek. Tu mak di kampung-kampung payah mencari guru mengaji Pak Ibu orang berada di kota sadonya di kota agak mending lah penghargaan orang. Memang begitu kita ni dengan agama ni Pak Ibu. Nah itu kenapa Musa berkata bawa makanan kita. Tapi udah hidup tadi udah mati yang itu udah jalan. Kenapa kau tak kasih tahu? Kata muridnya, saya lupa. Saya lupa. Wa ma ansanihu illa syaitan an azkura. Yang bikin saya lupa tu setan. Jadi Bapak Ibu, kalau ada Bapak Ibu pelupo, apa yang boleh sampai ku lupa taruh saya tu tanda dakik je setan tu. Karena kata murid Nabi Khidir, Nabi Musa begitu, yang bikin saya lupa itu setan. Kan ada orang pelupa Pak ya. 10 liajian sabali rupanya. Itu sarang takut je setan tu. Itu kenapa Bapak Ibu kalau mau belajar itu wuduk dulu, setelah berwuduk salat sunat, setelah itu berdoa Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri. Berdoa dulu Pak. Begitu kami diajarkan baca Quran dulu baru belajar. Usir setan dulu. Kalau tidak, setan akan menggerogoti hati kita dan apa yang disampaikan ke kita hilang saja tuh seperti tidak ada bekas. Kata muridnya, yang membuat saya lupa itu setan. Saya ada teman saya menarik sekali dia Bapak Ibu kalau dia mengajar, selalu setiap mulai belajar itu dia suruh anak satu baca Quran 10 menit, yang lain menyimak dengar, baru dia mulai belajar. Makanya Bapak Ibu kalau baca nanti Al-Baqarah 260 berapa? 2 ayat tentang hutang. Kata Allah, wattaqullah wa yu'allimukumullah. Kalau kamu bertakwa kepada Allah, Allah yang mengajarkan ilmu. Ibu bapak tak dapat ilmu dari saya, ilmu saya ini dari Allah. Bapak ibu bisa dapat sumber langsung dari sumbernya langsung. Kata Allah, wattaqullah, bertakwalah kamu kepada Allah, wa yu'allimukumullah. Allah yang hujamkan ilmu langsung ke hatimu. Ya Al-Baqarah 260 ya. 260 atau 262 tentang hutang Ibu. Ayat paling panjang di penutupnya itu. 262 Pak ya. Al-Baqarah 262 ayat tentang hutang. Di penutupnya itu. Kata Allah begitu. Jadi memang belajar itu perlu ketakutan. Makanya kata ini murid Nabi Musa, saya lupa. Tapi wa ma ansanihu illa syaitan an azkura. Yang bikin saya lupa itu setan. Maka setan apa Bapak Ibu? Sombong dia kan dia tidak mau mengakui kelebihan orang tu. Orang yang sombong tu tidak akan dapat ilmu, lupa terus tu. Karena dia mengambil sifat setan. Yang bikin dia lupa setan. Itu makanya Imam Asy-Syafi'i itu Ibu Masya Allah ya, umur 70 tahun hafal Quran, ya hafal Muwatta Imam Malik dalam usia masih sangat kecil. Kenapa? Karena memang dia menjaga kebersihan jiwanya dari pengaruh-pengaruh negatif. Itu kenapa dia pernah mengadu suatu hari ke gurunya. Tiba-tiba hafalannya hack. Kacau balau hafalannya Pak. Lalu gurunya berkata, kau bermaksiat tadi ya. Ternyata benar, Imam Syafi'i lewat di pasar, ada perempuan lewat, itu betisnya kainnya ditarik angin. Namanya anak bujang lah, nampak batih ibu-ibu itu kan enggak panjang matoe itu, ya. Kadang matoe Pak, hilang langsung hafalannya Pak. Kata gurunya, al-ilmu nurun. Ilmu itu cahaya, dan cahaya kalau dengan maksiat dia akan padam. Ilmu itu cahaya, kalau dihadapkan ke maksiat dia padam. Nah, begitu dulu Bapak Ibu ya. Ini baru ayat 62 ya. 62 63. Ada panjang lagi ceritanya, nanti kita lanjutkan 64 dan berikutnya. Yang punya ilmu makrifat itu biasanya menyendiri gitu di tempat yang ini sepi gitu kan. Nah, itu jadi kemanfaatan untuk masyarakat gimana Pak Ustaz? Ilmu makrifat itu yang menguasai. Terus kedua, kalau tadi Pak Ustaz bilang nggak boleh bertanya Nabi Musa kan, apakah dalam mencari ilmu itu kita juga nggak boleh bertanya gitu? Ya, jadi ilmu ini ilmu spesial nih Pak. Kalau masuk kampung pun dia sabinjek Pak. Ilmu ku ndak sado orang dia tahu loh Pak.
ilmu ini Pak, kalau dikasih tahu ke semua orang bisa ribut. Itu kenapa Nabi Musa, Nabi Khidir tidak bikin kelas. Engkau mau belajar, udahlah engkau sendiri saja. Makanya nanti ketika dalam perjalanan berikutnya, kan Nabi Musa mencari guru 2 orang. Tapi ketika belajar ke Nabi Khidir, yang satu hilang. Karena murid Nabi Musa belum sampai makam untuk belajar ilmu ini. Maka murid Nabi Musa tidak ikut Nabi Musa. Hanya Nabi Musa dan Nabi Khidir yang berjalan. Makanya izan talaqa, ketika keduanya telah berlalu. Berdua lagi Pak. Tadi mencari Nabi Khidir, Nabi Musa bawa kawan, bawa murid yang bawa ikan mati tadi. Ketika belajar pergi ke sana kemari dengan Nabi Khidir, yang tinggal hanya Musa dan Nabi Khidir. Yang murid Musa kemana? Murid Musa stop, dia tidak boleh ikut karena makamnya belum sampai. Musa sudah bisa, yang ini belum. Makanya ilmu yang begini nih Pak, ilmu makrifat itu tidak boleh dibuka secara terbuka publik. Nanti orang kacau. Itu yang kayak ilmu apa tuh Pak ya? Yang ada kemarin kan tentang itu ya, ada ustadz itu teman saya tuh, ya tuh, tentang nama ruh, tentang ini, ya kan? Jadi orang jadi ribut. Pak, kaji itu biasa-biasa aja. Dari dulu orang mengaji itu juga, ya tuh. Tapi ketika dipublikasi jadi orang menjadi ribut Pak, karena tidak siap orang menampung ilmu itu. Belum sampai ke sana. Yang kayak orang biasa ya sudahlah, ajarkan tentang wudu, tentang junub, tentang salat, itu saja. Kalau ilmu-ilmu yang begitu, itu konsumsi, itu hawas namanya. Orang-orang tertentu seperti Nabi Musa tuh, yang syariat sudah mapan. Nabi Musa itu kan ahli syariat. Syariat Nabi Musa sudah mapan. Ini wudu aja menjadi ada Pak, semayang sebelum berhasil Allah berajalu ilmu tu Pak. Ini mapankan syariat seperti Nabi Musa, baru berangkat ke ilmu hakikat. Memang ilmu itu ada Pak, ada ilmu itu, dan itu hanya orang tertentu. Makanya kata Nabi, kata Allah di sini, wa 'allamnahu min ladunna. Ini ilmu ladunni namanya Pak, ilmu yang tidak sembarangan orang dikasih Allah. Tapi orangnya yang dapat ilmu ini tidak sembarang orang dan tidak kasih tahu ke semua orang. Kalau ada orang berkata, ambo tadi pesumayang ke Makkah, ota tuh. Orang yang dapat ilmu itu tidak akan menceritakan. Bahkan dia pun takut diketahui orang. Maka boleh jadi orang-orang seperti ini Pak, itu tukang-tukang sampah yang menurut kita rendah kedudukannya Pak. Yang setiap hari dia berkubang dengan najis. Tapi dialah yang wali Allah nih Pak, yang kita tidak tahu kalau dia itu wali Allah. Kadang orang-orang ini orang-orang yang tidak dikenal oleh orang banyak. Bahkan kedudukannya dipandang rendah di tengah masyarakat. Saya tidak membenarkan, tapi boleh jadi ada orang gila. Gila itu mungkin dia bukan gila, tapi dia ingin menghindari kemuliaan. Maka dia tampil seperti orang gila, padahal dia sebenarnya wali Allah. Saya tidak mengatakan orang gila itu wali Allah ya. Tapi boleh jadi saking takutnya dia dimuliakan orang, dia tampil seperti orang gila, sehingga orang memandang dia dengan hina, karena disitulah walinya. Ada orang-orang bisa begitu Pak. Makanya ilmu ini, makanya Nabi Musa ditolak oleh Nabi Khidir. Jangan 5 kali penolakan itu Pak, engkau tidak bisa sabar. Jangan. Jadi tidak tiba-tiba langsung orang menawarkan jadi murid terima, tidak begitu Pak, ditolak dulu. Tapi ini Pak untuk orang tertentu, tidak semua orang nih Pak. Ilmu ini makanya nama Nabi Khidir ini pun tidak dicantumkan dalam Al-Quran, padahal dia guru dari Nabi Musa. Tidak dicantumkan Pak. Ini menunjukkan begitu tersembunyinya orangnya dan ilmunya. Bukan hanya orangnya yang tersembunyi, ilmunya pun ilmu tersembunyi, hingga mencarinya ke tengah lautan, di pertemuan 2 lautan. Memang ini kalau di beberapa tempat di Jawa ini ilmu yang begini nih Pak, ya toh, katanya banyak. Tapi saya tidak pernah ya mengikuti ilmu-ilmu seperti ini. Tapi Al-Quran menceritakan ada ilmu yang khusus, yang konsumsi khusus. Kalau ilmu sekarang Pak bertanya lah, kamu aja tidak bertanya lah Pak. Awak ilmu ada ilmu Nabi Khidir loh Pak, awak ilmu biasanya. Ya toh, makanya Pak bertanya lah. Kan kata Allah, fas'alu ahla zikri in kuntum la ta'lamun. Kalau engkau tidak tahu, tanya perintah Al-Quran tuh.
Ya, surah Al-Anbiya ayat 7 tu. Ya, nanti ada lagi di An-Nahl 43 dua kali Allah ulang tu sama bunyi ayatnya tu. Fas'alu ahlaz zikri in kuntum la ta'lamun. Kalau kau tak tahu, tanya. Jangan diam. Ini ilmu khusus. Ya. Ilmu yang disebut ilmu makrifat tadi. Yang Nabi Khidir bisa melihat di balik bukit ada perampok. Itu dah ilmu biasa tu, Pak. Ya. Yang dia tahu ada itu anak dan nanti 17 tahun ke depan akan mengajak bapaknya kafir. Yang tahu di bawah itu rumah, di bawah tanah ada timbunan permata. Dari mana dia tahu tu, Pak? Karena ilmunya ilmu ma'rifat namanya. Ini yang mau dipelajari Nabi Musa ke Nabi Khidir. Dan ilmu itu ada, Pak, tapi tidak semua orang dikasih. Jadi ada yang namanya karamah, Pak. Itu nyata, Pak. Bapak Ibu, jangan pernah Bapak Ibu menyepelekan karamah itu. Karena ada orang-orang tertentu yang pintunya, yang doanya tidak ada pintu. Yang doanya langsung terhubung kepada Allah, Pak. Andai dia memintakan kepada kita. Makanya Uwais Al-Qarni, kata Umar, kata Nabi menjelang wafat, kalau kalian ketemu Uwais, mintalah doanya. Karena doanya tidak berpintu, kata Allah, kata Nabi. Padahal Uwais Al-Qarni itu, Pak, tukang kubalo kambing, badannya busuk. Tak gagahnya loh, Pak. Tapi kata Nabi, kalau kau ketemu Uwais, minta doanya. Karena doanya tidak ada pintunya. Itu kenapa Uwais kemudian hilang tiba-tiba. Tak mau lagi dia diketahui orang. Ketika dia sudah diketahui orang minta doa ramai-ramai, dia hilang. Sampai sekarang Uwais tak tahu, Pak, di mana matinya. Itu sifat waliullah tu, Pak. Ada orang begitu tu, hadis sahih tu, Pak, tentang Uwais Al-Qarni itu. Jadi Bapak Ibu jangan anggap remeh ada orang-orang tertentu dapat karamah dari Allah tu, Pak. Andai dia berdoa kepada Allah dan doanya buruk untuk kita, bisa habis tu, Pak. Itu makanya mubahalah tu jangan Bapak anggap remeh tu, Pak. Sumpah mubahalah tu, ya, ada orang difitnah, sudah dibunuh, difitnah lagi. Kalau dia mubahalah tu, Pak, bisa jadi dia bahagian pada orang-orang yang pintu, doanya tidak berpintu tu, Pak. Los langsung ke Tuhan tu. Ini ilmu yang ini nih, Pak, ini orang-orang tertentu. Dan ini tidak sembarang orang lewat riadah yang sangat panjang. Latihan jiwa yang sangat panjang nih, Pak. Yang jiwanya tidak lagi terkait dengan manusia. Kalau dia masih sakit hati, tidak dihargai, masih ingin diucapkan terima kasih, itu tidak akan dapat ilmu itu, Pak. Tidak akan dapat. Itu makanya Nabi Khidir dicaci maki, rumah orang itu diperbaiki. Itu bukan hati biasa tuh, Pak. Kita tidak mampu begitu, Pak. Dicaci maki dia, rumah orang itu dia perbaiki tanpa minta upah. Karena orang yang sebegitu, hatinya tidak lagi terpengaruh oleh perlakuan makhluk. Itu yang disebut waliullah itu, Pak. Karena hatinya sudah terkait dengan Allah. Dengan makhluk tidak ada lagi. Dan ilmu itu yang ingin dipelajari. Makanya itu ilmu batin namanya, Pak. Dan itu tidak mudah mempelajari itu, Pak. Itu makanya tidak boleh bertanya tadi. Karena ilmu ini ilmu batin. Kalau kita masih bertanya, Pak, artinya kita masih ada dalam tanda kutip pemberontakan, ada kesombongan. Karena kadang-kadang orang bertanya, Pak, tidak selalu dia tidak tahu. Ada orang bertanya kok menguji. Ada, Pak. Dia bertanya bukan karena tidak tahu, karena menguji. Kalau bertanya untuk menguji, maka tidak akan, itu jiwanya masih belum bersih. Maka ilmu itu tidak akan dapat. Maka jangan kau tanya. Begitu, Pak, hebatnya ilmu itu. Jadi ilmu ini ilmu makrifat. Ya. Kalau di hati Bapak Ibu masih ada kesombongan, tidak akan dapat ilmu ini. Makanya dalam makam-makam rohani itu ada namanya sifat apa dulu? Tawadu dulu. Merendahkan diri serendah-rendahnya. Itu kenapa, Pak? Dulu pakih minta sedekah kok, Pak. Sejarahnya, Pak, itu bukan peminta-minta. Dulu seorang murid kalau ilmunya sudah mapan,
oleh guru belum boleh mengajar Pak. Belum boleh muridnya mengajar kecuali dia lagi celengan, dia lagi kotak minta sedekah ke pasar-pasar. Minta sedekah tu Pak menghinakan diri. Bayangkan Pak, saya doktor, cum laude, kami minta sedekah ke tengah pasar Pak. Jadi fakih, makanya namanya fakih. Fakih itu yang dalam ilmunya. Orang yang dalam ilmunya belum boleh mengajar kalau hatinya belum diperbaiki. Bagaimana memperbaiki hati? Suruh dia menghinakan diri di tengah orang ramai di pasar-pasar, minta sedekah. Cibiran orang. Kalau dia belum siap menghadapi cibiran orang, dia belum boleh mengajar. Berarti makamnya masih rendah tu walaupun ilmunya sudah tinggi. Jadi fakih itu bukan orang minta-minta tu Pak. Cara guru menanamkan tawaduk ke hati murid-muridnya yang ilmunya dalam, agar dia tidak merasa mulia. Maka disuruh dia menghinakan diri di depan orang banyak dengan cara meminta-minta. Makanya namanya fakih. Dari kata fikih itu, fikih, ahli syariat. Tak sembarang orang dah fakih itu Ibu. Itu makanya Pak, guru itu kalau guru masih merasa dirinya hebat, mulia, tidak akan sampai ke ilmu itu Pak. Kalau dikatakan ini sesat, ini bid'ah, ini haram, ini neraka, guru-guru yang begitu Pak belum akan sampai ke makam itu Pak. Belum. Guru yang sampai ke makam itu, dia tidak melihat ada dirinya kebaikan sedikit pun. Dia tidak melihat dirinya lebih baik dari orang. Itu guru-guru yang begitu Pak, yang hatinya sudah tertata dengan baik. Itu alasannya fakih itu ada tuh Pak. Ini sudah hampir jam 7 Ibu Bapak ya. Nanti pertanyaannya disimpan sajalah nanti di pertemuan berikutnya. Masih ada tema apa, pembicaraan ini masih panjang, kita lanjutkan nanti. Baru sampai ayat 63, lebih kurang mohon maaf. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.